Salam sukacita semua sahabat New Life on Air. Senang sekali berjumpa lagi dalam program ini. Saat ini kita akan membahas tentang khawatir. Nah, saudara-saudara, saya dan saudara pasti dan tentunya pernah khawatir. Atau mungkin hari-hari ini kita sedang dicekam oleh yang namanya khawatir. Nah, saudara, khawatir adalah salah satu perasaan yang wajar. Khawatir adalah satu serangan yang ada dalam sebuah proses. Berbagai serangan yang lain bisa saja berupa rasa takut, minder, rasa kesombongan, ataupun iri hati. Nah, saudara-saudara, kita semua sedang dalam proses untuk lulus dari pintu yang satu untuk masuk ke pintu yang lain. Proses dari hari yang satu kita mau lulus untuk masuk hari yang lain, tahun yang satu kepada tahun yang lain. Nah, di dalam proses itu mungkin kita sedang mengalami apa yang namanya khawatir. Perasaan khawatir adalah rasa takut sesuatu akan terjadi yang kita prediksikan terjadi, tapi belum tentu, belum pasti hal itu akan terjadi. Kalau sesuatu pasti akan terjadi, itu namanya pengetahuan yang ada data dan ada dasarnya. Tetapi seringkali rasa khawatir disebabkan oleh perasaan yang belum pasti terjadi, itu hanya dalam bayangan ketakutan kita. Nah, saudara, ada banyak orang khawatir tidak bisa punya anak, khawatir tidak bisa sembuh dari sakit penyakit, khawatir untuk tidak punya pekerjaan, khawatir usahanya, perusahaannya tutup dan bangkrut. Bahkan juga ada yang khawatir nanti tidak bisa dapat pekerjaan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, khawatir untuk kehilangan jemaat bagi beberapa rohaniwan, dan sangat khawatir untuk apapun itu yang disebabkan oleh rasa takut. Para orang tua mungkin hari ini khawatir masa depan anak-anaknya yang akan lulus mau bekerja di mana. Saudara-saudara, khawatir yang berkepanjangan bukan saja dapat melemahkan iman kita, tetapi lama-lama berdampak kepada fisik kesehatan kita, bahkan bisa membunuh. Nah, saudara, khawatir bukan serangan yang baru. Di firman Tuhan di Alkitab, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah sudah membahas tentang khawatir ini, dan Allah yang maha baik ingin menolong saya dan saudara untuk keluar dari perasaan khawatir ini dan menang atasnya. Hari ini jika Anda diliputi perasaan khawatir, Anda buka pintu hati, minta pertolongan Tuhan, maka firman Tuhan pada saat ini akan menolong kita semua. Mari kita buka Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, saudara-saudara, kalau lihat dari ayat ini, kita lihat kuncinya bahwa rasa khawatir itu mungkin ada dalam setiap manusia. Tetapi firman Allah mau menolong kita. Dia mengatakan serahkanlah khawatir kita kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Ia yang memelihara jiwa kita, Ia yang memelihara kita. Tuhan tidak akan membiarkan untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Kita lihat di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Firman Allah berulang kali menyatakan kita harus menyerahkan. Dengan kata lain, saudara-saudara, hanya jika kita berhasil menyerahkan kekhawatiran kita, kita pasti mengalami pemeliharaan dan menerima berkat Tuhan. Kuncinya adalah yang pertama, serahkan rasa khawatir kepada Tuhan. Nah, saudara, sebagai orang yang menyerahkan sesuatu, banyak kali kita menyerahkan, tapi kita ambil lagi. Kita serahkan rasa khawatir, lalu kita ambil lagi. Nah, yang firman Allah inginkan adalah untuk menolong saya dan saudara, kita serahkan khawatir kita dan jangan diambil lagi. Karena satu-satunya kunci untuk mengalami berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna adalah menyerahkan kekhawatiran kita. Jangan biarkan jiwa kita terus berdoa setiap hari minta berkat, minta pemeliharaan Tuhan yang sempurna, tetapi berbarengan dengan pikiran kita yang menyimpan kekhawatiran. Dengan kata lain, kekhawatiran adalah musuh pengharapan. Dia bekerja, kekhawatiran itu bekerja berbanding terbalik dengan pengharapan. Kekhawatiran hanya akan melemahkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Rasa khawatir bukan untuk kita matikan, tetapi rasa khawatir untuk kita serahkan kepada Tuhan dengan jujur. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maksud ayat ini adalah saudara boleh-boleh saja punya rasa khawatir hari ini, tapi mari kita diajak oleh firman Tuhan, datang kepada Tuhan dengan jujur dalam doa, katakan bahwa ya Tuhan, memang saya punya kekhawatiran untuk hal-hal tertentu yang sedang saya pikirkan. Mari Tuhan, saya mau serahkan saat ini juga kekhawatiran itu kepada Tuhan. Dan saudara, kalau saudara sudah serahkan, jangan ditarik kembali, jangan diambil kembali, serahkan kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya saudara-saudara, yang kedua cara kita luput dan menang dari kekhawatiran adalah kita dibantu dengan dapat mengingat nama-nama Tuhan. Ingat nama-nama Tuhan. Dia Jehovah Jireh. Dia adalah Tuhan yang mencukupkan. Di mana Abraham menamai satu tempat di mana di atas gunung Tuhan akan disediakan. Abraham katakan ketika dia sedang mengorbankan Ishak anaknya. Allah adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan kita. Oleh karena itu tidak beralasan jika kita khawatir akan apa kebutuhan kita di hari ini dan hari esok. Yang kedua, ingat nama Tuhan. Dia adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Ingat nama Dia. Ketika saudara sakit, mungkin hari ini saudara terbaring, saudara dalam kelemahan, saudara punya sakit penyakit yang sedang ditangani, jangan khawatir, tetapi serahkan kekhawatiran dan ingat nama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan. Dia juga Jehovah Nisi, adalah Tuhan panji-panjiku. Ketika Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, dia mengingat kemenangan, keselamatan datang dari Tuhan, panji-panji kemenangan kita. Dia juga Jehovah Syama, Tuhan Maha Hadir, Tuhan hadir di situ. Ketika Nabi Yehezkiel dikatakan terjadi dikelilingi sebuah kota yang baru dibuat, ada 18.000 hasta besarnya. Sejak itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, Tuhan ingin serahkan kekhawatiran kita. Ingat, Dia Maha Hadir dalam kehidupan kita. Dalam masuk keluar kita, tahun ini, tahun depan, tahun kapanpun juga, Dia hadir. Dia juga Jehovah Mekades, Tuhan yang menyucikan. Dikatakan dalam firman Tuhan di Keluaran 31 ayat 13, bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Tuhan yang menyucikan kita, Tuhan yang menguduskan kita dari masa lalu kita, kekelaman kita, dosa-dosa kita. Jangan khawatir akan penghukuman Tuhan. Tuhan adalah Jehovah Syapat, yaitu Dia Hakim yang maha besar. Di samping itu juga Dia Jehovah Sidkenu, Dia adalah Allah kebenaran, Dia Tuhan keadilan kita. Saudara-saudara, jangan khawatir akan kejahatan atau ketidakadilan yang kita alami dari manusia atau tekanan-tekanan yang disengaja datang dalam hidup saudara. Ingat, Dia Jehovah Sidkenu, Dia adalah Tuhan yang adil, dan Dia Jehovah Hosenu, Dia Tuhan pencipta, Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang dapat menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Masih banyak nama-nama Allah yang lain yang kita dapat mengingatnya untuk bangkitkan iman kita, supaya kita tidak perlu lagi khawatir ketika kita sudah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, lakukanlah dengan setia perintah dan seluruh ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada dalam firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Ulangan 28 ayat 66, hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Saudara-saudara, di dalam firman Allah jelas sekali katakan kita akan khawatir sepanjang malam, siang dan malam kita khawatir akan hidup kita. Kenapa? Ini dikatakan untuk orang-orang yang hidupnya tidak melakukan perintah Tuhan dan tidak mengindahkan firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 15.
awal dari seluruh kutuk yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Dan seterusnya dan seterusnya, ada banyak kutuk Tuhan, dan diantaranya adalah engkau akan terkatung-katung siang dan malam, engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Jadi yang ketiga, mari lakukan dengan setia perintah dan ketetapan Tuhan. Kiranya hari ini, saat ini, mari saudara berdoa kepada Tuhan, praktekkan, serahkan kekhawatiran kita, apa yang menjadi khawatir kita hari ini, dari sekian banyak kemungkinan adanya kekhawatiran dalam hidup kita hari-hari ini, serahkan kepada Tuhan dengan jujur di dalam doa, naikkanlah permohonan kita, dan ingatlah nama-nama Tuhan, Allah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Syama, Jehovah Sitkenu. Dia adalah Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi, Allah panji-panji kita, Allah yang menyembuhkan, Allah yang maha adil, Allah yang maha hadir, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ingat nama-namanya, masih banyak nama-nama Allah. Mari kita ingat juga janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupa membaca firman, mengindahkannya, ketetapan-ketetapan Tuhan, lakukan dengan setia, maka hidupmu dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, kami berdoa, seluruh umat Tuhan yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, rasa khawatir kami mampu dan berhasil menyerahkannya kepada Tuhan dan tidak menariknya kembali. Dan kami berdoa, kami akan terus mengingat nama-nama Tuhan dan setiap janji-janji Tuhan dalam firman Allah. Dan kami akan bertekad memohon pertolongan Roh Kudus. Kami pasti sanggup, kami pasti mampu melakukan semua perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan yang disampaikan lewat firman Allah. Terima kasih Bapa, jadikan hidup kami hidup orang benar yang terus menjadi garam dan terang bagi sekitar kami, menjadi berkat dan menjadi pembawa damai sejahtera bagi keluarga kami, gereja kami, dan masyarakat sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin.